Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ibadah Kristiani, melepaskan pengendalian diri dan menyerah pada rencana Tuhan yang Maha Mengetahui. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 8 ayat 20 sampai ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Fir'aun, ketika ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan lalat pikat terhadap engkau, pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah tempat mereka tinggal akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, tempat umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian sehingga banyak lalat pikat masuk ke dalam istana Fir'aun, ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah mempersembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, kami tidak boleh berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami, adalah hal yang menjijikkan bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjijikkan bagi orang Mesir, di depan mata mereka, apakah mereka tidak akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allahmu, di padang gurun, hanya saja, janganlah pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku minta diri dari hadapan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, supaya besok lalat pikat itu menyingkir dari Fir'aun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Hanya saja janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa dari hadapan Fir'aun, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan melakukan seperti yang diminta Musa sehingga lalat pikat itu menyingkir dari Fir'aun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tersisa. Tetapi, kali ini pun Fir'aun tetap mengeraskan hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari kitab Keluaran 8, ayat 20 dan 32. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, kita mendapati diri kita berada di tengah narasi wabah penyakit di Mesir, khususnya wabah kawanan lalat pikat. Meskipun Allah memperlihatkan kuasa dan peringatannya dengan menyingkirkan lalat pikat itu, Fir'aun tetap mengeraskan hatinya, menolak melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Konteks ini mengungkapkan konfrontasi ilahi antara kehendak Tuhan dan perlawanan manusia. Tulah-tulah berupa wabah itu tidak terjadi sembarangan. Semuanya punya tujuan, masing-masing berfungsi sebagai seruan bagi Fir'aun untuk mengakui kedaulatan dan otoritas Tuhan yang Maha Kuasa. Saat kita menyelami narasi ini, kita akan menemukan pelajaran abadi tentang menyerahkan pengendalian diri kita pada rencana Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks masa kini, yang ditandai dengan kemandirian dan keinginan kita untuk memegang kendali hidup kita, pesan Tuhan adalah,
Ajakan untuk melakukan ibadah Kristiani yang lebih dari sekedar ibadah ritual belaka. Ini adalah sebuah panggilan untuk berserah diri secara total. Wabah di Mesir bukan sekedar unjuk kekuatan Tuhan, namun juga campur tangan ilahinya untuk menerobos perlawanan manusia. Demikian pula dengan situasi kita saat ini, Tuhan memanggil kita untuk melepaskan kendali diri kita, mengakui bahwa rencana Maha Tahunya Tuhan jauh lebih besar daripada pemahaman kita yang terbatas. Oleh karena itu, ibadah Kristiani kita harus mencakup penyerahan diri kepada kedaulatan Allah yang Maha Mengetahui, percaya bahwa rencananya yang dipenuhi dengan hikmat dan kasih. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama kita harus mengenali area di mana pengendalian diri menghambat pertumbuhan rohani kita. Sama seperti Firaun yang berpegang teguh pada kehendaknya, kita seringkali berpegang teguh pada keinginan, rencana, dan kenyamanan kita, menolak dorongan ilahi yang memanggil kita untuk menyerah. Tanggapan kita harus mencakup introspeksi dan kemauan untuk mengidentifikasi dan melepaskan area pengendalian diri yang menghalangi perjalanan kita bersama Tuhan. Ibadah Kristiani yang sejati memerlukan keterbukaan terhadap karya transformasi Allah dalam hidup kita. Lebih jauh lagi, berserah pada rencana Tuhan harus melibatkan perubahan perspektif kita. Hal ini mencakup pengakuan bahwa sifatnya yang Maha Tahu melampaui pemahaman kita yang terbatas. Tulah-tulah wabah itu bersifat strategis dan mempunyai tujuan membawa pada pembebasan umat Tuhan. Dalam hidup kita, rencana Tuhan mungkin melibatkan gangguan yang menantang zona nyaman kita. Tanggapan kita pesan Tuhan ini menuntut iman percaya bahwa rencana Allah yang Maha Tahu bekerja demi kebaikan kita, bahkan ketika rencana itu tampak di luar pemahaman kita. Sebagai komunitas Kristen, ibadah kita harus melampaui batas-batas pertemuan ibadah kita. Ini adalah penyerahan diri setiap hari, pengakuan terus-menerus akan otoritas Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini berarti menyerahkan rencana, ambisi, dan keinginan kita kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Respons kita harus mencakup memupuk sikap berserah diri, mencari bimbingan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, dan mempercaya waktunya yang paling tepat bagi kita. Oleh karena itu, ibadah Kristen harus menjadi gaya hidup yang melepaskan pengendalian diri, dan menerima kuasa transformatif dari rencana Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami merenungkan firman Tuhan hari ini, kami menyadari akan panggilan untuk berserah diri pada rencana-Mu yang Maha Tahu. Dalam ibadah kami, bantu kami melepaskan keinginan kami pada pengendalian diri sendiri, mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Beri kami iman untuk percaya pada kebijaksanaan-Mu, bahkan ketika kebijaksanaan itu melampaui pemahaman kami. Saat kami berserah diri, semoga kekuatan transformatif-Mu bekerja dalam hidup kami, menyelaraskan kami dengan rencana sempurna-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.